Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya buat kita semua, salam sejahtera ya. Semoga kita selalu dalam kondisi baik-baik saja dan nggak bosan-bosannya kita ya, berharap semoga kita bisa kuliah tatap muka ya, khususnya untuk semester 3 ini mungkin tatap mukanya masih bisa dihitung dengan jari ya. Amin, amin, amin. Kemudian ini kita akan membahas bab pertama ya, yang sudah saya share sebelumnya materinya, mengenai konsep dasar dari manajemen keuangan ya. Semoga kalian sudah membaca sebelumnya materinya sehingga kita bisa enak diskusinya. Sebelum saya menjelaskan ke materinya ya, di sini ada capaian yang ingin dicapai, capaian pembelajarannya. Setelah mengikuti praktikum ya, nanti besok kan kita praktikum nih, praktikum bab konsep dasar manajemen keuangan. Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan tentang konsep-konsep dasar dari manajemen keuangan ya. Kemudian sub pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini ya, itu meliputi mulai pengertian manajemen keuangan ya, kita akan membahas apa itu pengertian manajemen keuangan. Kemudian yang kedua, tujuan dari manajemen keuangan, kemudian fungsi manajemen keuangan, sejarah perkembangan manajemen keuangan, dan terakhir perkembangan teori keuangan. Itu ya sub pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini ya untuk bab 1. Insya Allah masih sangat sederhana. Di sini saya mungkin akan menjelaskan sedikit saja terkait materinya, nanti kita lebihnya diskusi ya. Diskusi nanti bisa kita lanjutkan di WhatsApp group. Pertama ya, pengertian dari manajemen keuangan. Nah, di sini sudah dijelaskan ya di materi yang sudah saya share kemarin, bahwa manajemen keuangan itu adalah proses ya, proses aktivasi keuangan perusahaan yang menyangkut memperoleh dana, menggunakan dana, serta mengelola dana secara tepat sasaran, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Artinya ya, jadi dengan kata lain, kata kunci dari manajemen keuangan itu adalah bagaimana kita mencari dana ya, kemudian menggunakan dana itu untuk apa saja ya, untuk operasional usaha ya, dari mulai mungkin membayar gaji karyawan, membeli bahan mentah, kemudian untuk investasi, untuk menyewa gedung dan lain sebagainya. Kemudian mengelola dana secara tepat sasaran ya, efektif, efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Kalau ditanya misal, tujuan perusahaan apa menurut kalian? Ada yang bisa bantu? Silakan, monggo. Ada yang mau berpendapat apa tujuan perusahaan? Tujuan seseorang mendirikan usaha apa? Monggo, Mas Wahid. Ya, monggo. Apa menurut jenengan, Mas? Tujuan kita mendirikan perusahaan itu apa? Mas Wahid, monggo. Atau yang lain, monggo. Ya, Hendro Kartiko, coba. Ya, Bu. Baik, yang pertama tujuan mendirikan perusahaan, keuntungan atau laba. Kedua, menghasilkan produk. Ketiga, mampu bersaing di dunia bisnis, mau di tingkat nasional ataupun internasional. Terima kasih Mas Hendro. Pendapat yang lain monggo silakan. Tadi Mbak Evi, coba menurut jenengan, kalau Mas Hendro tadi ya untuk menghasilkan laba, menghasilkan produk, kemudian bersaing. Kalau menurut Mbak Evi Maria Lautang, menurut Mbak Evi apa sih tujuan perusahaan itu? Tujuan kita mendirikan perusahaan? Monggo, ada pendapat lain? Saya, Bu. Monggo. Saya, Bu.
Silakan Ya, Bu. Tartar. Silakan tadi yang sudah siap memberi masukannya. Ya, monggo, silakan Mas. Ya, Bu. Saya, Bu. Untuk menjalin relasi juga Oke. membuka lapangan Terima kasih pekerjaan. Mas Safardiansa ya. Jadi lebih kurangnya ya dari dua perwakilan tadi Mas Hendro dan Mas Safardiansa ya menjelaskan tujuan perusahaan itu lebih kurangnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Mencari laba ya sudah pasti ya. Namanya kita mendirikan perusahaan itu pasti kita pengen mencari laba. Menghasilkan produk betul ya. Kemudian bersaing iya betul. Kemudian tadi menciptakan lapangan kerja iya ya. Jadi lebih kurangnya seperti itu. Tapi yang paling utama mungkin ya setiap orang ketika melakukan sebuah usaha pasti yang akan dia cari adalah keuntungannya ya. Baik keuntungan secara material maupun non material ya. Itu. Oke. Kemudian kita masuk ke tujuan manajemen keuangan. Nah, tujuan dari manajemen keuangan di sini. Kalau tadi tujuan perusahaan ya, jangan keliru. Jadi kalau tujuan perusahaan tadi seperti itu ya. Kemudian tujuan manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan itu memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi bagaimana usaha manajemen keuangan ini memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan sudah go public ya. Jadi nilai perusahaan yang sudah go public itu contohnya kalau kalian bisa lihat PT TBK apa gitu, PT TBK apa, nah itu sudah go public ya, tercermin dalam harga pasar saham perusahaan. Artinya ya nilai perusahaan itu, nilai perusahaan yang sudah go public itu erat kaitannya dengan nilai harga sahamnya ya. Semakin tinggi harga saham itu berarti mencerminkan nilai perusahaan itu semakin tinggi atau semakin baik. Seperti itu ya. Kemudian itu tujuan dari manajemen keuangan. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau menambahkan. Sekian saja itu ya dari saya secara garis besar bahwa tujuan manajemen perusahaan seperti itu. Mungkin ada pendapat lain, silakan monggo. Belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Nanti mungkin bisa kita diskusikan setelah materi tersampaikan semua ya. C. Fungsi dari manajemen keuangan. Nah, fungsi manajemen keuangan itu ya cara ada 3 fungsi manajemennya itu ya. Yang pertama keputusan pendanaan. Artinya manajemen keuangan ini yang memutuskan pendanaan ini mau kemana ya. Kemudian keputusan investasi ini juga diambil oleh manajemen keuangan. Artinya ketika kita punya uang ya, terkumpul uang, kita mau investasikan kemana, apa dalam bentuk mesin atau mungkin dalam bentuk tanah atau dalam bentuk kendaraan. Kemudian yang terakhir adalah keputusan dividen ya. Nanti ini secara garis besarnya, mungkin penjelasannya monggo nanti kalian bisa mencari ya di Google ya, apa itu keputusan pendanaan, investasi dan dividen biar lebih banyak referensinya ya, artinya bisa lebih gamblang. Kemudian nih, sejarah perkembangan manajemen keuangan. Perkembangan manajemen keuangan ini ya mengalami sejarah yang cukup panjang. Berawal dari tahun 1900-an ya, muncul istilah manajemen keuangan. Artinya muncul istilah manajemen keuangan itu di tahun 1900-an. Itu di Amerika Serikat ya, sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Sampai akhir tahun 70-an ya hingga awal abad 21 ilmu manajemen ini berkembang pesat ya. Artinya dulu mungkin dikenalnya bukan manajemen keuangan ya, tapi sejak tahun 1900-an manajemen keuangan ini mulai dikenal ya. Ini yang mencetuskan ini adalah orang-orang Amerika. Kemudian ya yang terakhir adalah
perkembangan teori keuangan. Nah, perkembangan teori keuangan ini banyak sekali ya. Ini hanya dirangkum hanya sekilas saja ya. Ada beberapa teori di sini ya. Ada teori pasar modal efisien. Monggo nanti dilihat ya, dicari apa itu pasar modal efisien. Kemudian ada teori struktur modal ya. Ada teori dividen, ada teori diskonto aliran kas, teori agen, teori informasi asimetrik, dan teori portofolio. Jadi seperti itu ya perkembangan teori dari keuangan ya. Sebenarnya ada banyak. Nanti kalau misal kalian butuh penjelasan yang lebih banyak, bisa dilihat ya, dicari di sumbernya langsung ya. Kalau ini kan modul yang saya buat ini rangkuman dari beberapa sumber ya. Saya hanya memberikan sekilas saja. Untuk konsep dasar manajemen keuangan ini juga kita hanya mempelajari sekilas saja ya, secara garis besarnya saja. Sekedar tahu ya, apa sih itu manajemen keuangan? Paling tidak kita tahu pengertian dari manajemen keuangan itu apa ya, fungsinya apa, sudah seperti itu. Nanti mungkin inti dari manajemen keuangan itu adalah pada bab-bab berikutnya. Ada nanti bab berikutnya kita akan mempelajari modal kerja, kemudian manajemen kas, persediaan dan lain sebagainya. Jadi untuk konsep dasar manajemen keuangan seperti itu saja ya. Monggo mungkin ada yang mau didiskusikan terkait materi konsep dasar manajemen keuangan. Silakan. Halo, dengar suara saya enggak? Oke, saya kira tidur ya. Ada yang mau didiskusikan? Atau nanti kita diskusi ke waktu saja ya. Paling tidak materi sudah saya sampaikan seperti yang sudah saya share sebelumnya. Itu ya. Ya, gimana? Oke. Untuk Jimit, untuk Jimit kita tutup ya. Kita tutup, nanti kita lanjut ke WhatsApp group ya. Demikian dari saya ya. Ada kurangnya, ada lebihnya. Yang pasti ada kurangnya ya. Saya minta maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.